Sebelum kalian menonton part 2 silahkan tonton part 1 agar tidak bingung. Dia adalah putri dari Zhongli Shuang, Zhongling, sial, ibu benar-benar mengikuti Yang Mulia dalam ekspedisi tanpa aku, sedangkan aku harus menjaga pangeran yang tidak berguna ini, ucap Zhongling dengan kesal. Zhongling menghela nafas dan menoleh untuk melihat Xiao Tian yang sedang memanggang babi hutan dengan dikawal oleh beberapa penjaga. Zhongling bergumam dalam hatinya sambil menatap sinis pada Xiao Tian yang sedang menunggu makanannya matang. Yang Mulia berjuang untuk negara, tetapi orang ini lari ke gunung untuk memuaskan nafsu makannya, dan dia tidak pergi menemuinya. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Yang Mulia menikah dengan pria seperti itu. Tiba-tiba Zhongling menyadari ada sesuatu yang aneh, kemudian ada sesosok bayangan yang bergerak dengan cepat seperti hantu, ternyata sosok itu membawa pergi Xiao Tian dan penjaga berteriak dengan panik, tidak, sang pangeran diculik. Zhongling menyipitkan matanya dan berkata, ada yang sedang mencari masalah, kurasa pangeran sekarang sedang kencing di celana karena ketakutan. Pangeran tak berguna yang dikatakan Zhongling saat ini sedang diserat melewati hutan lebat, tapi ternyata Xiao Tian tidak panik sama sekali, dan dengan tenang menggerogoti kaki babi hutan panggang di tangannya. Xiao Tian berkata, rasanya sangat enak, tapi sayang sekali kamu tidak dapat menikmatinya Wang Cai. Wang Cai menjawab, ini adalah penyesalanku, Tuan yang terhormat. Sistem menjawab dengan hati-hati, karena takut master membunuhnya. Orang yang menangkap Xiao Tian sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk tiba di sebuah lembah. Lalu pria itu menjatuhkan Xiao Tian ke tanah, ada sosok 3 orang lainnya yang sudah menunggu mereka melihat ke arah Xiao Tian dengan ekspresi membeku. Saudara keempat, apakah kau yakin tidak menangkap orang yang salah? Suami permaisuri apakah terlihat sebodoh ini? Ucap pria yang bernama Liang Shou, sepertinya Liang Shou adalah pemimpin mereka. Kedua pria di sebelahnya pun menertawakannya, dan berkata, dia diculik, dan dia masih makan di sana dengan tenang, kalau dia bukan bodoh lalu apa? Di sisi lembah, Zhongling bersembunyi di bawah pohon dengan pose setengah jongkok melihat Xiao Tian yang masih makan daging, sambil menghela nafas dalam hatinya berkata, kamu benar-benar berhati besar, apa yang Mulia sukai dari dirinya? Tapi, mereka seharusnya adalah orang-orang dari Gedung Awan Darah cabang dinasti Yan Agung. Zhongling merasa lebih tertekan ketika tahu siapa mereka. Zhongling memutuskan untuk rencananya saat ini, lebih baik bawa pergi Xiao Tian secepatnya, dan menghindari pertempuran dengan mereka berempat. Setelah menunggu beberapa saat, Zhongling mengamati dengan hati-hati, dan ketika pengawasan mereka kendor, Zhongling melesat dari tempat persembunyiannya menuju Xiao Tian. Ayo pergi! Teriak Zhongling, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Xiao Tian. Tapi tiba-tiba terdengar suara gemetar, dan energi spiritual melonjak, rantai yang dibentuk dari garis aura muncul dari tanah dan berubah menjadi sangkar, menjebak Zhongling di sana. Zhongling melihat rantai energi spiritual yang mengalir perlahan di sekelilingnya, ekspresinya suram seperti air. Formasi pemblokiran tingkat 6, kau benar-benar memandang tinggi diriku. Liang Shou tertawa dan berkata, hahaha, putri surgawi yang bangga, melangkah ke ranah penghancur langit tingkat 5 hanya pada usia 15 tahun, tentu saja saya harus memandang tinggi kepadamu. Duduk di tanah, Xiao Tian yang diam-diam menonton drama, bertanya dalam hati, Wang Cai, apa itu ranah penghancur langit tolong jelaskan. Sebagai catatan ya guys, Wang Cai sebagai sistem bisa menunjukkan acara TV, YouTube, dan media hiburan lainnya yang ada di dunia Xiao Tian sebelumnya. Wang Cai menjawab, dunia Tuan saat ini dibagi menjadi 10 alam kultivasi, tingkat pertama pemurnian tubuh, tingkat kedua pengumpulan energi, ketiga alkimia, keempat nirvana, kelima penghancur langit, keenam hidup dan mati, ketujuh, kebangkitan, kedelapan transendensi, kesembilan suci, dan ke-10 alam suci ordo, setiap alam dibagi menjadi 9 level. Xiao Tian menjadi tertarik, dan bertanya sambil makan daging, jadi, bagaimana dengan ranahku sekarang? Wang Cai menjawab, Tuan tidak memiliki ranah, dan hanya orang biasa. Pada saat yang sama, Zhongling tidak menyerah, dia meletakkan tangannya dengan ringan di gagang pisau di pinggangnya, dan melihat sekeliling untuk memblokir formasi. Liang Shou berkata pada Zhongling, jangan buang waktumu, formasi ini dibuat khusus untuk mengatasi tebasan pedangmu. Suara tiba-tiba dari Liang Shou membuat tubuh Zhongling membeku dan penasaran.
Siapa kau? Zhongling mencekram gagang pisaunya dengan erat, menatap Liang Shou. Bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Liang Shou melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah ganas yang terpotong oleh bekas luka. Bagaimana menurutmu aku tahu? Liang Shou dari Yan Langzai, kau belum mati, bagaimana bisa? Terlihat Xiao Tian sudah selesai makan dan beranjak bangun dari duduknya dan berkata, karena semua orang sudah mengenal satu sama lain, mari kita pergi dulu. Pergi? Aku belum menyelesaikan urusanku nak. Ucap Liang Shou dengan raut muka kesal di wajahnya. Xiao Tian pun menjawabnya dengan tidak enak hati, oke. Dalam hatinya Liang Shou mencibir Xiao Tian, seperti yang diharapkan dari suami wanita itu, dia sedikit berani. Liang Shou membalikan tangannya, dan ada kantong kertas di antara ujung jarinya, larutkan ini dalam air dan tuangkan ke minuman permaisuri, tidak sulit. Selama kamu melakukannya, kamu tidak hanya akan menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu juga bisa. Tidak masalah akan aku lakukan, Xiao Tian memotong ocehan dari Liang Shou dan sambil mengambil kantong kertas tersebut ke dalam saku lengan bajunya. Liang Shou terdiam sesaat. Lalu mengeluarkan botol giok lainnya dan berkata, janji lisan tidak dapat diterima, selama kamu harus meminum. Belum selesai Liang Shou dengan kata-katanya, Xiao Tian menyambar botol giok itu, membuka tutupnya, dan menelan racun di dalamnya. Xiao Tian berkata, bisakah aku pergi sekarang? Xiao Tian mengembalikan botol racun ke tangan Liang Shou dengan wajah tulus, dan meneruskan, aku khawatir jika aku terlalu lama di sini para penjaga kekaisaran akan curiga, dan tidak akan kondusif untuk membantumu. Liang Shou hanya terdiam beberapa saat, hanya menatap Xiao Tian dengan bingung, dalam hatinya berkata, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Ini agak keluar jalur. Mengenai hal ini, Xiao Tian mengerutkan kening, dalam hatinya bergumam, aku telah bekerja sama begitu banyak, mengapa dia tidak membiarkanku kembali makan barbeque, minum sedikit anggur, dan menjadi pangeran kecil yang bahagia. Zhongling yang masih dalam formasi sangkar rantai roh dan berteriak kepada Xiao Tian dengan berkata, dasar tak tahu malu, yang mulia begitu buta sehingga dia memilih pria tak bertulang sepertimu, dia memberikan semua keperluanmu dengan baik, dan mencoba yang terbaik untuk menjagamu, begitukah caramu membalasnya? Karena kata-kata Zhongling, Liang Shou kembali tersadar, dengan bekas luka yang mengerikan di wajahnya, menunjukkan senyum menakutkan, dia menepuk pundak Xiao Tian dengan penuh kasih sayang. Bodoh, pangeran adalah pahlawan yang memahami situasi dan bijak saat ini, kau pikir semua orang sama denganmu dan ibumu yang bodoh, tidak dapat melihat situasinya. Zhongling mengepalkan tangannya dalam hatinya dia sangat kecewa kemudian dia berkata, apa yang dikatakan Liang Shou benar. Tetapi Xiao Tian berkata ke Liang Shou dengan tenang menyela pikiran Zhongling, racun sudah kuambil, dan kau sudah menjelaskan urusanmu, bisakah aku membawanya pergi? Sambil menunjuk ke arah Zhongling. Sontak Zhongling berteriak dengan marah kepada Xiao Tian, jangan munafik, aku tidak butuh bantuanmu. Zhongling merasa terhina. Kemudian Liang Shou menatap Xiao Tian menunjukkan senyum yang aneh dan berkata, kau tidak bisa membawanya pergi, aku punya sedikit dendam dengan jalang kecil ini, dan aku ingin menyelesaikannya. Xiao Tian terdiam sesaat, lalu berbicara lagi, jika kau tidak setuju, aku tidak akan melakukan apa yang kau suruh, lebih baik aku mati saja di sini. Liang Shou mengerutkan kening, menatap Xiao Tian, dia tiba-tiba tidak dapat memahami Xiao Tian, lalu kemudian berkata, sungguh. Maka kau tinggal menunggu di sini untuk mati karena racun. Ekspresi Xiao Tian sedikit membeku, dan dia terus berbicara, mari kita semua tenang, jangan picik pikirkan baik-baik. Belum selesai Xiao Tian berbicara, terdengar suara penculik yang ada di belakangnya memotong perkataan Xiao Tian, diamlah. Kalau kau terus berbicara aku akan memukul wajahmu, sambil dia mendekati Xiao Tian dan bersiap akan memukul Xiao Tian. Sebelum memukul lelaki itu menjambak rambut Xiao Tian, dan berkata matilah. Zhongling yang melihatnya hanya bisa berteriak menyebutkan nama Xiao Tian dengan panik. Dalam pikirannya Zhongling, pangeran hanyalah orang biasa tanpa kultivasi, dapatkah dia mengatasinya? Tetapi mereka yang menyaksikan Xiao Tian akan dipukuli terkaget dengan ekspresi Xiao Tian yang masih bersikap santai saja. Kemudian Xiao Tian berbicara dengan suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang bergema di telinga semua orang, aku sedang berbicara dengan kalian, mengapa kalian tidak mau mendengarkanku?
Semua orang tercengang dengan tatapan tajam Xiao Tian kepada orang yang akan memukulnya. Wajah acuh tak acuh Xiao Tian saat ini sedingin es, dengan kilau merah bersinar di pupilnya. Dan Xiao Tian meneruskan kata-katanya, aku paling benci jika ada orang yang menyentuh rambutku. Tinju Xiao Tian yang sedang marah tiba-tiba diarahkan kepada orang yang tadi akan memukulnya, orang itu pun langsung dimusnahkan oleh pukulan yang mengerikan itu, pukulan keras itu seperti badai, dan tanah di lembah ini terhempas. Liang Shou yang melihatnya tercengang karena heran Xiao Tian bisa melakukan pukulan sekuat itu, sambil dia menahan badai yang ditimbulkan dari efek pukulan Xiao Tian. Lembah yang awalnya sedikit gelap tiba-tiba menjadi terang, karena gunung sebelah sana, sebuah lubang tercipta oleh pukulan keras Xiao Tian. Sinar matahari menembus ke dalam lembah dari lubang besar tempat tanah dan kerikil terus berjatuhan, seperti cahaya suci yang menyinari Xiao Tian. Mengapa? Xiao Tian sambil menghempaskan tangannya ke samping, dan menghembuskan angin kencang mengipasi dua pencuik lainnya menjadi kabut darah membinasakan mereka. Hembusan angin itu juga membuat Liang Shou terjatuh di tanah. Xiao Tian menunduk menatap Liang Shou yang sudah lemas di tanah. Aku hanya ingin menjadi pangeran yang menganggur dan menjalani kehidupan yang santai. Aku telah berbicara denganmu dengan baik sejak awal, dan mau bekerja sama denganmu dengan sangat baik. Aku beralasan denganmu dan membuat saran yang sangat masuk akal, mengapa kau tidak mau mendengarkan? Aku telah memutuskan untuk tidak membunuh lagi, dan akan bersikap baik kepada orang lain, mengapa kau memaksaku untuk membunuh lagi? Liang Shou kemudian bersujud dan meminta ampunan, aku salah, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku. Pada saat ini wajah ganas Liang Shou penuh dengan kepanikan dengan air mata dan ingus mengalir di seluruh wajahnya. Xiao Tian tidak menjawabnya, dan hanya menatapnya dengan diam, dan melepaskan napas ke arahnya. Liang Shou yang terkena nafas Xiao Tian, tubuhnya mulai hancur sedikit demi sedikit, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih Xiao Tian agar diberikan pengampunan. Tetapi sebelum dia menyentuh Xiao Tian, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi abu dan berhamburan di udara, tidak ada jejak yang tersisa. Xiao Tian menahan nafasnya dan berbalik dengan ekspresi muram. Zhongling yang ditahan dalam sangkar rantai roh sudah gemetar ketakutan. Pangeran, tolong ampuni aku tahu aku salah, jangan bunuh aku. Zhongling merasa menyesal telah memandang remeh pangeran. Terdengar suara retakan yang tajam, lalu Zhongling mengangkat kepalanya dengan hati-hati. Di tangan Pangeran Xiao Tian formasi sangkar rantai roh yang menyegelnya rapuh seperti kertas, dan Xiao Tian menatapnya dengan ekspresi jijik. Zhongling merasa keheranan formasi itu dapat dihancurkan oleh Pangeran dengan tangan kosong. Kemudian mereka keluar dari lembah itu, Pangeran berkata kepada Zhongling untuk diam dulu di sini, dia akan menghilangkan jejak mayat-mayat itu. Lalu Pangeran pergi dari pandangan Zhongling. Zhongling menghela nafas karena sudah keluar dari tekanan Pangeran. Dan kemudian dia terkaget dengan apa yang dilihatnya dari kejauhan. Dia tertawa sambil berbicara, untungnya bukan Pangeran yang datang itu, hanya gunung yang melompat-lompat. Dengan mata suram dia tersadar, tunggu, gunung melompat-lompat. Terlihat Pangeran membawa gunung di tangannya, dalam hati Zhongling, Pangeran, monster macam apa Anda? Terima kasih sudah menonton, tunggu kelanjutannya, silahkan like, share, dan subscribe. Semoga sehat selalu semuanya. Bye-bye.